Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, kembali lagi bersama Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan juga bisa mengikuti di Google Meet ini ya. Kita bersama akan belajar. Namun sebelumnya untuk absen silakan kalian tulis di kolomnya ya. Kalian kan sudah bisa ya, kemarin udah pernah latihan. Oke, sebelumnya kita berdoa memanjatkan rasa syukur dan juga berdoa sebelum memulai pelajaran kepada Allah. Berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, anak-anak yang Ibu sayangi, pastinya tadi sebelum kita pelajaran sudah sarapan kan ya? Coba siapa yang belum sarapan, dan sarapannya pakai apa sih? Kalau Ibu tadi sarapannya pakai nasi, tentunya ya kita pakai nasi, lalu ada sayur, ada lauk, dan juga ada minumannya juga. Ada juga untuk penutup, yaitu apa? Buah. Iya, pinter. Coba nih, yang makannya sama kayak Ibu, siapa nih? Yang sama lauk telur dadar yang kesukaannya kalian bisa tulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Kalau enggak, kalian sebutkan, Ibu tadi saya sarapan pakai ayam goreng atau ayam bakar, itu boleh ditulis. Ya, pastinya kita setiap pagi sarapan, terus nanti makan siang dan juga makan malam. Nah, makanan yang kita makan itu pastinya sehat dan juga bergizi, dan yang tentunya itu makanan halal. Bentar. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kalian bisa menyanyikan lagu. Kalau kita nggak bisa tatap muka ya, berarti kita mendengarkan lagu saja. Kita mendengarkan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Oke, kita mendengarkan bersama ya. Oke, gimana? Masih semangat ya? Tadi sudah mendengarkan lagu, terus udah saling sapa, sarapan sama apa sih? Kayak gitu. Selanjutnya, sebelum ke materi yang Ibu bawakan itu makanan halal dan haram. Nah, ini Ibu ada cuplikan sedikit video. Silahkan ya kalian tonton dan juga dilihat sampai selektif. Sebenarnya video ini menjelaskan tentang apa sih? Nah, nanti kalian di situ bisa menyimpulkan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kalian tonton dulu ya. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita.
Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Oh, Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Anggap saja kalian nih anak laki-laki, misal si Anto sama ibunya atau si Dino sama ibunya pergi ke supermarket. Beli apa? Beli makanan. Dan ternyata si laki-laki tersebut atau si anak laki-laki tersebut ya, dia nggak tahu kalau sosis yang dia ambil itu namanya makanan haram. Kenapa haram? Karena terbuat dari daging babi, jadi itu tidak boleh dimakan. Oke, setelah kita menonton video bareng, ibu akan sedikit memaparkan materi ya, materi untuk kedepannya kita belajar, dan juga nanti ada penugasan kelompok. Makanan halal dan haram. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Arti makanan halal dan haram. Yang kedua, macam-macam makanan halal. Yang ketiga, makanan yang dihalalkan oleh Allah. Dan yang terakhir, hikmahnya kita mengonsumsi makanan halal. Oke, lanjut. Ada yang tahu nih apa sih yang dimaksud dengan makanan halal? Coba, ini ada kuis sedikit nih dari ibu, silakan tulis di kolom komentar, nanti ibu kasih poin tambahan ya di kolom komentar. Menurut Rina ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi. Ya betul, itu pastinya ya, hampir betul, dan juga itu betul. Apresiasi ya, kita bisa tepuk tangan bersama. Jadi makanan halal menurut istilah adalah segala sesuatu yang apabila kita lakukan atau kita dapatkan dan kita makan ke dalam tubuh kita itu dikonsumsi, itu diperbolehkan. Jadi makanan yang halal dihalalkan oleh syariat Islam. Iya betul, itu pengertian makanan halal. Kayak sebelum ibu lanjut, ada pertanyaan anak-anak? Kayak tidak ya, karena ini baru pengertian, kayaknya kalian udah paham semua. Terus yang poin kedua, yaitu macam-macam makanan halal. Oke, macam-macam makanan halal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, halal zatnya, halal cara memperoleh, halal cara memproses, dan yang terakhir halal cara menyajikan.
Yang pertama nih, kita akan bahas halal zatnya. Nah, di sini ada poin-poin penting yang harus kalian garis bawahi. Ada 4. Yang pertama, makanan itu berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi dihalalkan oleh Allah ya, yang menurut zatnya. Yang poin kedua, bermanfaat bagi tubuh kita. Dan kita itu menjadi sehat. Yang selanjutnya, tidak merusak badan kita, akal kita, dan juga pikiran kita. Dan yang ketiga itu, yang terakhir ya, yang terakhir itu tidak kotor atau tidak mengandung najis dan juga tidak menjijikan. Itu ditinjau atau dilihat dari halal zatnya. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Yang pertama, kita tidak memperoleh dari pencurian, terus tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah, terus tidak menipu, hasil riba ataupun korupsi. Sangat bahaya ternyata ini teman-teman. Terus yang selanjutnya nih, halal cara memprosesnya atau cara bikinnya. Nah, di situ juga berpengaruh dengan alat masaknya sama bahan bakunya. Itu. Dan yang terakhir, halal cara menyajikannya. Cara menyajikan itu cara mengemas. Itu juga nanti bisa berimbar apakah ini halal ataukah haram. Pinter. Oke, setelah tadi 2 poin penting yang kita bahas ya. Yang pertama pengertian dan yang kedua itu macam-macamnya. Sekarang kita ketiga yaitu makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Budi atau Anto atau Rina tulis di kolom komentar, nanti Ibu kasih tambahan. Dan juga yang lain boleh nih sebutkan makanan yang dihalalkan oleh Allah yang kalian tahu. Tadi kan di video juga disebutin nih, coba ditulis di kolom komentar. Oke, Ibu baca sedikit ya. Makanan yang halal menurut Rina, ya betul. Jadi di sini ada poin-poin penting, yaitu yang pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya apa? Ada nasi, jagung, padi, sagu, dan juga lain sebagainya. Itu halal untuk dimakan. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Apa? Semua makanan yang berasal dari laut. Tapi itu yang di air, bukan yang di darat. Contohnya apa? Ikan. Ya, di laut itu banyak macam-macamnya ikan. Itu halal untuk dimakan. Yang ketiga, maaf Ibu lupa ya. Yang ketiga, makanan atau semua binatang ternak. Contohnya apa? Ayam. Siapa ini yang punya ayam di rumah? Itu juga halal dimakan. Ada bebek. Terus ada lagi itik. Ada angsa, burung dara. Terus ada sapi, ada kambing. Itu semua halal. Itu namanya binatang ternak. Yang selanjutnya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik. Misalnya kadang kan ada binatang yang liar, ada binatang yang dididik oleh petugas. Nah, itu perbedaannya. Dan yang terakhir, semua jenis binatang yang hidup di air. Ini hampir sama poinnya sama yang pertama. Misalnya ada belut, ada ikan, itu halal dimakan. Itu. Oke, yang poin terakhir, yang keempat, itu adalah hikmah mengonsumsi makanan halal. Sebenarnya kita dapat hikmah apa sih? Apakah kita dapat pahala? Oh iya, tentu. Jadi di hikmah kita mengonsumsi makanan itu ada beberapa. Yang pertama, kita menjadi sehat. Baik sehat jasmani, rohani, akal dan juga pikiran. Ini kita menjadi sehat. Terus yang pertama, supaya doa kita itu diterima oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah. Yang selanjutnya, dijauhkan dari api neraka. Yang terakhir, menumbuhkan perbuatan baik. Pinter. Oke, sebelum Ibu kasih penugasan, jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom
komentar ya. Nanti kita bisa bahas lagi ataupun di pekan yang akan datang. Oke, setelah tadi kita belajar lama, kita berdiskusi, banyak yang kita bahas tentang makanan halal dan haram. Pastinya kalian sudah saling tahu. Jadi untuk kedepannya kalian bisa membedakan mana sih makanan yang halal dan mana sih makanan yang haram. Ibu bisa menyimpulkan sedikit atau kita bisa menyimpulkan bareng-bareng ya. Tadi juga di kolom komentar banyak nih yang bertanya dan juga menyimpulkan. Jadi kita simpulkan bahwa setiap manusia pastinya memiliki jalan yang berbeda-beda. Apalagi untuk mendapatkan makanan ya. Tetapi kalau bisa kita mendapatkan makanan itu secara halal. Karena halal itu makanan yang boleh dikonsumsi atau masuk yang ke dalam tubuh kita itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Dan juga pikiran kita serta akal kita akan menjadi fit. Setelah kita itu kita juga dapat pahala. Dan kita jauh dari api neraka, terus doa kita dikabulkan sama Allah, kita menjadi bisa berbuat yang lebih baik. Nah, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Terus untuk materi yang akan datang itu adalah minuman halal dan haram. Kalau tadi kan makanan ya, pekan depan kita akan membahas tentang minuman. Jadi siapkan nih kalian, besok kalau Ibu tanya, yang pagi minum susu siapa? Atau yang pagi minum es teh? Nah, itu besok disiapkan juga. Untuk penugasan, Ibu sudah kasih ya itu di kolom komentar. Silahkan nanti kalian seperti biasa mengelompok dan juga dikerjakan secara berkelompok. Nah, dari Ibu cukup sekian. Tetap semangat karena kita belum bisa tatap muka, tetapi kalian harus tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.